Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ambar Sari Fitriani dan rekan saya Imelia Karina dari kelas 12 AK2 SMKN Negeri 13 Bandung akan mempresentasikan tentang cara pembuatan roti dengan fermentasi. Tujuan pembuatan roti itu adalah mengetahui dan memahami cara pembuat roti, mampu membuat roti dari hasil fermentasi, dapat melatih kinerja dalam berwirausaha saat diperjualkan. Salah satu bahan baku roti yang paling penting dalam proses pembuatan soft bread yaitu ragi atau yeast. Ragi itu adalah mikroorganisme hidup yang berkembang biak dengan cara memakan gula. Fungsi utama ragi dalam pembuatan roti itu adalah mengembangkan adonan. Nah, fermentasi sendiri itu adalah proses produksi energi dalam sel dalam keadaan anaerobik atau tanpa oksigen. Nah, bakteri yang ada pada ragi yaitu bakteri yang bernama Saccharomyces cerevisiae. Dalam pembuatan roti memiliki sifat yang pertama dapat memfermentasikan maltosa secara cepat, memperbaiki sifat osmotolesanse, rapid fermentation kinetics, freeze dan thaw tolerance, dan memiliki kemampuan. Dan juga ada alat dan bahan yang perlu dipergunakan. Alatnya yang pertama ada timbangan, ada baskom atau wadah, ada oven, loyang, kuas kue, kemasan, pengaduk, kain, parutan, mangkok, dan juga sendok. Dan juga bahannya yaitu 500 gram tepung terigu, 11 gram ragi, 100 gram gula, 1 sendok teh garam atau 5 gram, 1 sendok makan susu kental manis, 12 gram susu bubuk, 3 butir telur, 75 gram mentega, 200 ml air, keju, dan juga coklat meses. Cara membuatnya, yang pertama dimasukkan tepung terigu, gula, garam, susu bubuk, dan ragi ke dalam wadah. Kemudian diaduk bahan-bahannya hingga rata, lalu masukkan 2 butir telur dan mentega ke dalam adonan. Kemudian menambahkan air secara perlahan, disesuaikan agar tidak terlalu keras namun tidak terlalu lembek. Selanjutnya, adonan diulen hingga kalis kurang lebih 15 menit. Diletakkan ke wadah adonan yang tadi, lalu tutup dengan kain basah. Kemudian didiamkan 30-45 menit sampai adonan membesar 2 kali lipat. Lalu kempiskan adonan, lalu uleni 1-2 menit dan bentuk sesuai selera. Selanjutnya, didiamkan kembali hingga mengembang, lalu olesi roti dengan kuning telur, kemudian diberi isi atau topping. Lalu panggang adonan dalam oven pada suhu 160 derajat Celcius hingga matang. Setelah matang, didiamkan hingga tidak panas, kemudian roti siap. Ada juga rencana anggaran biaya, yaitu bahan yang pertama ada tepung terigu, jumlah yang dibutuhkan itu 500 gram dengan harga 15.000 per kilogram. Yang kedua ada ragi dengan jumlah yang dibutuhkan 11 gram dengan harga 6.000 per 11 gram. Yang ketiga ada gula dengan yang dibutuhkan 100 gram, harganya 4.000 per 250 gram. Yang keempat ada garam, jumlah yang dibutuhkannya 5 gram dengan harga 1.700 per 250 gram. Yang kelima ada susu kental manis, jumlah yang dibutuhkan 1 sendok makan dengan harga 1.500 per saset. Yang keenam ada susu bubuk,
dengan jumlah yang dibutuhkan 12 gram dengan harga 3.500 per 27 gram. Yang ketujuh ada telur dengan yang dibutuhkan 3 butir, harganya 5.000 per 3 butirnya. Yang ke-8 ada mentega, jumlah yang dibutuhkannya 75 gram dengan harga 10.000 per 200 gram. Yang terakhir ada meses, jumlah yang dibutuhkannya secukupnya dengan harga 10.000 per 90 gram. Jadi jumlah rencana anggaran biaya totalnya ada 56.700. Nah, analisis SWOT-nya yang pertama ada strength atau kekuatan, yaitu roti sudah dikenal luas oleh masyarakat, baik anak-anak, remaja, maupun dewasa. Kemudian, anggota di kelompok kami sudah berpengalaman dalam pembuatan bakery, sehingga memudahkan kami untuk memaksimalkan pembuatan roti ini. Bahan-bahan yang kami pilih juga itu merupakan bahan yang sudah banyak terkenal di masyarakat. Kemasan yang kami gunakan juga dibuat menarik. Kemudian ada weakness atau kelemahan dari penjualan roti ini. Produk roti ini itu tidak tahan lama, hanya tahan 3-7 hari saja, jadi tidak bisa didiamkan jangka waktu lama. Yang kedua, jika roti tidak terjual dalam 7 hari, maka roti tidak dapat dikonsumsi dan kami mengalami kerugian. Kemudian ada opportunity. Yang pertama, sebagian masyarakat memilih roti sebagai asupan sarapan mereka. Yang kedua, harga yang terjangkau cocok untuk para pelajar. Kemudian ada trade. Yang pertama, tantangan bagi kami itu karena banyaknya pesaing dalam lingkup yang sama. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.